Penekanan Warta Jemaat Rantepao sepanjang Minggu 1 Agustus 2021 sampai dengan Sabtu 7 Agustus 2021 yang akan kita lalui bersama ke depan. Pada poin yang kelima, persembahan ibadah live streaming masuk tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan 31 Juli 2021. Terima kasih atas dukungan seluruh anggota jemaat, baik di dalam dan di luar jemaat yang telah mendukung pelayanan Jemaat Rantepao melalui persembahan ibadah live streaming maupun doa. Persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari dapat ditransfer melalui rekening Bank Sulselbar nomor rekening 111202 000 003 601 atau BRI Cabang Rantepao nomor rekening 0232 01 019977 536 atas nama Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Poin ke-12, berita Jemaat Rantepao. Berdasarkan keputusan Rapat Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao pada hari Jumat 9 Juli 2021, maka diputuskan sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan ibadah hari Minggu mulai tanggal 18 Juli 2021 dilaksanakan 2 kali jam ibadah, yaitu pukul 9 WITA dan pukul 17 WITA yang dilaksanakan secara virtual. Dihimbau bagi warga jemaat untuk mengikuti ibadah dari rumah masing-masing melalui radio Solidio FM atau akun YouTube Solidio Rantepo Channel atau melalui Toraja TV. Yang kedua, untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19, maka disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa kebaktian rumah tangga, PWGT, PKBGT, PPGT, SMGT, lansia untuk sementara ditunda. Khusus sekolah minggu terkait bahan materi dalam ibadah minggu disiapkan oleh pengurus sekolah minggu Jemaat Rantepao. Majelis Gereja akan mendistribusikan amplop persembahan untuk diberikan kepada jemaat yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Poin nomor 13, berita duka cita. Telah meninggal pertama Saudari Desi Nova Saranga pada hari Rabu 28 Juli 2021 di rumah kediaman kelompok pelayanan 4. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman di Pak Besenan. Yang kedua, Nenek Koni pada hari Jumat 30 Juli 2021 di rumah kediaman kelompok pelayanan 7. Jemaat sekarang berada di rumah kediaman Randan Batu. Segenap Majelis Gereja Toraja
Jemaat Rantepau menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya almarhumah Desi Nova Saranga dan almarhumah Nenek Koni. Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin yang ke-15, tim COVID-19 Gereja Toraja Jemaat Rantepau, khususnya pada poin yang kedua. Pundi persembahan tidak perlu dipegang oleh peserta ibadah, hanya dipegang oleh majelis gereja yang menjalankan pundi. Tambahan warta jemaat, berita duka, telah meninggal Ibu Kristina Laitlino Palaklangan atau Nenek Jimmy atau istri dari Bapak PT Palangan pada hari Minggu 1 Agustus 2021 di rumah kediaman kelompok pelayanan 5. Ibadah penghiburan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 1 Agustus 2021, pukul 16 WITA. Segenap warga Jemaat Rantepau menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya almarhumah Kristina Laitlino Palaklangan. Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Amin. Demikian penekanan warta jemaat. Selamat beribadah. Shalom, jemaat kekasih Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap tahta kekudusan Allah dalam ibadah hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Syukur kepada Tuhan yang berkenan menyertai kita sepanjang 1 minggu yang lalu, baik dalam karya, harapan, berelasi dan berbagi dengan sesama. Bahkan kita dimampukan untuk melalui pergumulan dan kesedihan. Saat ini kita berada pada akhir Minggu Trinitas. Dengan penuh harapan, kita berhimpun bersama dalam satu kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Roti dari sorga adalah tema yang akan menuntun kita menjalani hidup hari ini dan sepanjang minggu ini. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri menyambut kehadirannya saat ini. Bersoraklah, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Dalam kerendahan hati kita datang di hadirat Tuhan, karena kita sungguh menyadari kita semua berdosa, baik melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan kita, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja kita lakukan kepada sesama dan terlebih kepada Tuhan. Mari kita datang memohon belas kasihan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mohon pengampunannya kepadamu lah ya Bapa. Kami datang memohon ampun atas segala kehilapan, segala dosa yang kami lakukan. Bila kurenung dosaku padamu Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebagaimana dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kembali dengarkan firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Jemaat kekasih Tuhan,
Kita akan bermazmur bagi Tuhan dengan membaca Mazmur 51 ayat 1 sampai 15. Mazmur 51 ayat 1 sampai 15 kita baca secara berbalasan. Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan Mazmur dari Raub. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, supaya ternyata Engkau adil dalam putusanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Tolong ya Allah, kasihanilah. Kita nyanyikan bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita persiapkan bagian firman Tuhan yang pertama dari Keluaran 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Efesus pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-16 dan Injil Yohanes 6 ayat 25 hingga 40. Sebelumnya mari kita mohon hikmat Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, dalam
suatu kerinduan kami bersama untuk menyembah Engkau, menikmati bait-Mu yang kudus. Baik dalam gedung gereja ini maupun di rumah masing-masing, kami sungguh menikmati hadirat-Mu, menyembah Engkau dalam roh dan dalam kebenaran. Saat ini kami akan membaca dan kami akan merenungkan akan firman Allah, roti kehidupan. Sebelumnya ya Tuhan, kami mohon hikmat daripada-Mu, kuasa Roh Kudus mengilhami kami, agar kami dapat memahami dan mengerti apa maksud firman Tuhan untuk kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami ya Allah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus firman hidup, kami sambut sabda-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Keluaran pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai ayat 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging, dan pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus,
sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari Efesus pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya di hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Haleluya, haleluya. Mari berdiri, dengarkan Injil Yohanes 6 ayat 25 hingga ayat yang ke-40.
Demikian firman Tuhan, roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Amin. Kure sumangupun. Selamat sore dan shalom. Salam kasih penuh damai, salam sehat. Semua sehat? Amin. Walaupun ada yang sedang di isolasi mandiri, ada yang sakit di rumah sakit. Namun kita tetap percaya mereka tetap bersemangat dalam iman, mereka tetap bertumbuh dalam iman kepada Allah di tengah berbagai pergumulan kehidupan.
Berdasarkan bahan utama kita dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 hingga ayat yang ke-40, kita dituntun tema roti dari surga. Roti ludomai suruga. Pertanyaan penting yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa yang menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan kita? Atau kalau boleh saya tanya yang lebih konkret, sudah berapa kali kita makan dari pagi sampai sebelum datang di gedung gereja ini? Minimal 2 kali ya, sarapan, kemudian makan siang, mungkin makan snack baru datang di gereja. Ya sudah berapa kali minum air? Tentu tidak terhitung ya. Karena ya itulah kebutuhan hidup kita, tidak bisa kita pungkiri, itulah realita kita. Bagaimana supaya kita bisa mengalami kesehatan dan kekuatan melalui kebutuhan primer, kebutuhan yang paling utama adalah soal isi perut atau makanan. Dan tentunya tidak perlu kita heran jika ada orang yang dari pagi sampai malam bersusah payah bekerja dengan ungkapan untuk memperoleh sesuap nasi. Ya ini bahasa kiasannya, sesuap nasi itu. Kalau hanya sesuap nasi, tetangga pun bisa memberikannya. Kumaben Pak Bobo bisa piring, tapi berak aku pasti diberikan. Tetapi ini suatu ungkapan bagaimana kerasnya kehidupan ini sehingga kita harus berkorban rela untuk berjuang, berusaha mencari nafkah dalam kehidupan ini dalam berbagai bentuknya. Ya, ada yang halal, ada juga yang tidak halal. Ada yang mencari dengan cara yang benar, ada juga yang mencari, mendapatkan dengan tidak benar. Itulah tantangan dan pergumulan kehidupan kita. Itulah pencobaan, itulah godaan yang ada di sekeliling kita. Kalau kita kembali ke dalam Alkitab, bahwa awal mula jatuhnya manusia ke dalam dosa adalah melalui media makanan. Hawa tergoda dengan buah yang dilarang oleh Tuhan. Adam pun ikut-ikutan. Sesuatu yang efektif, sesuatu yang cara strategis untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Lagi-lagi Tuhan Yesus mengalami hal itu. Iblis menggoda Tuhan Yesus di padang gurun dalam hal apa? Dalam hal makanan. Tuhan Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti. Dan masih banyak lagi. Ya kalau kita lihat dalam kehidupan kita, realita yang ada, ya sepertinya kita tidak jauh beda dari binatang dan kebutuhan tumbuhan. Ya kalau binatang tentu butuh makanan.
Tapi kalau kita manusia ya tidak cukup kita membutuhkan makanan, soal perut. Lebih jauh bagaimana supaya kehidupan kita ini bermakna dalam, memiliki kehidupan yang sesungguhnya, bukan ketika seseorang memiliki harta dunia. Walaupun itu sangat kita butuhkan, siapapun pasti menginginkan sebuah rumah yang indah. Siapapun pasti menginginkan atau membutuhkan uang. Siapapun pasti menginginkan hidup yang layak, hidup yang sejahtera. Memiliki harta benda itu tidak salah. Memiliki kekayaan itu tidak salah. Memiliki kedudukan itu tidak salah. Tetapi sesungguhnya itu bukan tujuan hidup yang sebenar-benarnya. Melalui perikop utama kita hari ini, Injil Yohanes 6 ayat 25 hingga ayat yang ke-40, sesungguhnya juga berbicara tentang makanan. Tetapi makanan secara jasmani bukan itu yang dimaksud, bukan itu yang paling utama. Sebagaimana yang dimengerti, sebagaimana yang dipahami oleh para pendengar Yesus pada waktu itu. Sehingga di sini Tuhan Yesus memberikan pandangan baru tentang makanan dalam tanda kutip, yang tidak hanya dipahami sebatas kebutuhan jasmani saja untuk hidup kini dan di sini, tetapi lebih daripada itu adalah kehidupan yang kekal. Karena itu dalam ayat yang ke-27, Yesus mengajak pendengarnya untuk bekerja bukan pada makanan yang dapat binasa, melainkan pada makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yaitu roti yang berasal dari surga, yakni dirinya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, di sini kita menyaksikan bahwa Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. Roti, ya dalam pembacaan kita dikatakan judulnya roti hidup, dan dalam tema dikatakan roti dari surga. Tentu kita sudah memahaminya. Tidak lain yang dimaksud adalah jalan kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Nah, karena itu saudara-saudara yang kekasih, setelah kita memahami hal itu, lalu kita mau mengintrospeksi diri kita sebagaimana pengikut Yesus yang pertama, bahwa sesungguhnya apa yang kita cari di dalam dunia ini, apa yang menjadi tujuan kehidupan kita. Banyak orang yang rancu tentang hal tersebut, bahwa hal-hal yang sebenarnya tidak hakiki dalam hidup cenderung ditempatkan sebagai sesuatu yang utama, sebagai yang sentral. Dan ini yang disebut disorientasi atau salah tujuan, salah arah. Nah, apa akibatnya saudara-saudara? Akibatnya adalah kita menjadikan Tuhan menjadi alat dari pencapaian hal-hal yang sifatnya sementara. Nah, inilah yang ditegur keras oleh Tuhan Yesus. Orang banyak mencari Dia karena mereka dikenyangkan melalui roti yang sementara.
Mereka melihat itu sebagai seseorang yang akan memenuhi kebutuhan hidup mereka dan bukan sebagai sumber hidup itu sendiri. Ada dua hal yang fatal yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka tidak dapat melihat tanda keilahian Tuhan Yesus di balik tindakan mujizat. Ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan modal 5 roti dan 2 ikan. Yang ada di benak mereka, yang ada di pikiran mereka, yang penting mereka kenyang. Mereka tidak mengenal secara benar, secara akrab, secara intim sesungguhnya siapa Yesus di hadapan mereka. Yang kedua, orientasi hidup mereka hanyalah sebatas indera manusiawi belaka. Bagi mereka, makanan yang mengenyangkan adalah segala-galanya. Padahal makanan jasmani bersifat sementara. Setelah kita kenyang, akhirnya kita lapar lagi. Setelah kita minum, akhirnya kita akan haus lagi. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajar mereka bahwa hidup itu lebih dari sekedar dimensi jasmani. Hidup memiliki dimensi rohani yang mendalam, yang harus terpuaskan. Pertanyaannya, siapa yang memuaskan dimensi yang paling hakiki, yang paling mendalam dalam kehidupan kita manusia? Tidak lain adalah di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tetapi akhir-akhir ini begitu banyak orang yang berada dalam kelaparan dan kehausan. Karena memang tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang dijaminkan, diberikan oleh dunia ini. Buktinya apa, saudara-saudara? Dalam kehidupan sehari-hari, dalam realita kehidupan kita di zaman modern ini, ya, banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan roti hidup untuk menikmati roti dunia, meninggalkan yang kekal untuk mendapatkan yang sementara. Banyak rumah tangga yang lapar dan haus. Bagaimana kita membuktikan itu? Bahwa dunia ini sedang lapar dan haus. Ya, dalam kehidupan rumah tangga, sebagai suami istri, masih banyak yang lapar dan haus. Sudah punya istri, masih mau tambah lagi. Ada banyak anak-anak muda yang meninggalkan Yesus Kristus, yang meninggalkan roti hidup untuk mendapatkan cinta kasih yang sementara. Mereka haus dan lapar, sehingga mereka rela membiarkan dirinya jatuh ke dalam dosa, melakukan seks bebas, rela jadi istri piaraan orang, karena lapar dan haus akan kasih sayang. Tidak peduli itu dosa, tidak peduli itu tidak berkenan di hadapan Allah.
Yang penting mendapatkan yang dimaunya, yang diingini. Karena itu saudara-saudara, di dalam kehidupan kita ini, sesungguhnya kalau kita sadari, ketika mulai terjadi kegersangan hidup, ya banyak orang mengalami hal seperti itu. Tinggal di rumah yang mewah, tetapi lapar haus akan kasih sayang. Ya tidak salah kalau tinggal di rumah yang mewah daripada kos-kosan, tetapi lebih baik tinggal di rumah yang sederhana, tetapi semua merasa adem, merasa nyaman, menikmati kasih sayang. Di dalam rumah itu sendiri. Bisa dibayangkan, ya kalau rumah itu sudah tidak lagi menjadi istana, maka seorang suami akan keluar dari rumah, sementara pasang kos kaki merasa lelah mendengarkan ocehan istri yang cerewet, sambil pasang kos kaki akan menyanyi, "Merdeka, merdeka." Tidak lagi mendengarkan burung berkicau. Tetapi ketika kembali ke rumah, ganti lagu. Sudah mendekat pintu rumah, menyanyikan lagu, "Haruskah hidupku terus begini, dengan derita yang tiada akhir? Apakah salahku dan apa dosaku, sampai ku begini?" Mau bertemu lagi dengan istri yang cerewet. Anak-anak karena tidak merasa puas di rumah, dia tinggalkan rumah, keluar dari pintu jingkrak-jingkrak, tidak lagi mendengarkan ocehan, tidak lagi melihat orang tua yang ribut, tidak lagi mendengarkan. Untuk itu, Anda harus menonaktifkan mode pesawat. Pengadilan rasa bersalah. Kadang-kala di dunia sekarang ini, ya, jarang-jarang ya kalau kita anak-anak Tuhan tak sena budabang dibalah ke pengadilan le. Tetapi sepertinya pengadilan kita bawa di rumah. Sedikit-sedikit, itu salahmu, gara-gara kau adekmu begitu. Adeknya juga yang salah, ya kakaknya disalahkan dan lain sebagainya. Betul-betul tidak merasa puas, selalu lapar, selalu haus dengan keadaan di sekeliling. Merasa capek, merasa lelah keadaan di sekitar. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari dalam kehidupan kita, karena kita sudah mengenal, sudah mengetahui roti hidup, roti dari surga yaitu Yesus Kristus, jalan kebenaran. Kita sadar betul bahwa kita mengikuti Yesus. Di depan Yesus benar, tetapi di belakang kita bengkok. Kita berusaha mencari, menempuh jalan kita sendiri sesuka hati dalam kehidupan ini. Kenapa banyak anak-anak muda tawuran?
buat kejahatan, ada kelompok geng. Karena itu tidak merasa puas di rumah, tidak merasa nyaman, selalu merasa lapar, merasa haus akan kasih sayang. Karena itu saudara-saudara, mulailah dari dalam rumah kita bangun cinta kasih. Jangan kita masa bodoh dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dalam dunia saat ini, dengan adanya pandemi global COVID-19, betul-betul membuat kita sangat terbatas dalam menyatakan kepedulian. Bayangkan orang sudah sakit, apalagi kalau di rumah sakit, tidak bisa lagi dikunjungi. Nah, mungkin kita bertanya, bagaimana kita menyatakan kepedulian kepada mereka yang berada dalam isolasi mandiri, yang berada di rumah sakit? Banyak cara. Tidak lain adalah salah satunya mendoakan mereka, memberi support kepada mereka melalui telepon. Dan ya, kami sebagai pendeta di tengah-tengah jemaat, walaupun terbatas pelayanan kami kepada anggota jemaat, tapi kalau kami tahu bahwa ini yang sakit, kami berusaha untuk menelpon atau SMS memberikan penguatan. Salah satu bentuk kepedulian kita satu terhadap yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan ini terlalu sering kita mendengar fenomena kriminal, antara lain yang saya sudah sebutkan tadi. Ya, tidak menutup kemungkinan pelakunya adalah anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus. Mengapa terjadi seperti itu? Karena sedang lapar dan haus akan kasih sayang. Karena tidak memahami kebenaran yang sesungguhnya. Roti yang sesungguhnya, roti yang dari surga. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari dalam kehidupan ini, bagaimana kita menciptakan suasana hidup yang penuh kedamaian sebagai sebuah implementasi kehidupan yang memahami roti hidup yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini memberikan jaminan kepastian keselamatan, bukan hanya menjamin perut kita, tetapi menjamin keselamatan kita, kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal. Kalau urusan perut itu tidak terlalu wow, katakanlah begitu. Tetapi yang merusak tatanan kehidupan adalah dosa, ketidakmengertian, kurang memahami siapa sesungguhnya jalan kebenaran dan kehidupan. Siapa roti hidup itu yang memberikan jaminan. Seperti itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikutnya pada waktu itu. Mereka hanya mengikut Yesus hanya karena masalah perut. Bukan kerinduan memahami siapa dia yang sesungguhnya yang menjamin kehidupan dan keselamatan. Masalah perut saja bisa dijamin, apalagi kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal. Kehidupan yang paling hakiki, yang paling mendasar adalah pengenalan yang benar tentang dia, siapa dia sesungguhnya. Yesus telah memperkenalkan diri sebagaimana dalam ayat pembacaan kita tadi.
ayat yang ke-35. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Itulah orientasi hidup kita yang sesungguhnya. Itulah yang dikehendaki oleh Allah ketika kita mengenal Dia, yaitu Yesus Kristus, roti kehidupan dari surga, yang akan memuaskan kita sehingga kita tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi. Waktu saya sekolah minggu, saya masih ingat lagu sekolah minggu yang Bapak Ibu, saudara-saudara yang tahu lagu itu kita nyanyi bersama-sama. Dengarlah Yesus yang berkata, akulah roti dari surga, siapa yang datang padanya takkan lapar lagi. Takkan lapar dahaga bagi orang percaya, takkan lapar dahaga hidup selama-lamanya. Siapa yang datang padanya takkan lapar lagi. Itu dia. Amin Bapak Ibu. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita telah bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, bahwa di dalam Yesus yang adalah roti hidup, roti dari surga, menjaminkan kita kepastian kehidupan yang kekal. Karena itu mari dalam hidup ini kita jalani dalam pertobatan yang terus-menerus, serta hidup berpadanan dengan Injil. Karena apalah gunanya kita kenyang secara jasmani, sementara kita gersang dalam hubungan kita dengan Allah. Mari terus menjalani hidup kita hari demi hari. Terus bertanya, sudahkah iman percaya kita kepada Yesus Kristus membuat kita mengalami kepuasan? Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, datanglah kepadanya. Karena dialah roti kehidupan yang menjamin segalanya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sejemput kita sekalian untuk bangkit berdiri, bersama-sama mengikrarkan, mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyatakan ungkapan syukur kita untuk segala kasih, berkat dan anugerah Tuhan yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 52 ayat 11, berbunyi, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Kidung pujian kubawa korban syukur akan mengiringi persembahan kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Kembali kami sujud di hadirat-Mu yang kudus ya Bapa di sorga, seraya bersyukur, limpah terima kasih atas anugerah-Mu waktu yang Tuhan karuniakan bagi kami. Di dalamnya kami menikmati hadirat-Mu persekutuan ibadah hari Minggu pada jam ini. Kami telah bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, terlebih telah mendengarkan firman Tuhan, bahwa sesungguhnya di dalam Yesus Kristus telah menjamin kehidupan kami. Dialah roti dari surga, roti hidup,
sehingga dalam segala perkara kehidupan suka dan duka silih berganti kami alami di dalam Tuhan yang telah menjamin kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga atas sabda-Mu, telah menguatkan kami, menopang kami, menjalani hari-hari kami dalam segala perkaranya. Demikian bersama-sama kami berdoa bagi anggota jemaat yang sedang dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit, oleh karena berbagai keterbatasan mereka. Juga Ibu Miska Telimbong di rumah sakit, Ibu Nur Hayati yang sakit di rumah, dan mungkin masih ada lagi saudara-saudara kami, baik yang ada dalam warta maupun yang tidak sempat dimuat dalam warta jemaat, yang sedang isolasi mandiri, yang sedang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Dalam keadaan mereka kami serahkan ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Di dalam jamahan tangan kasih-Mu yang penuh kuasa kesembuhan akan memulihkan mereka. Terlebih memiliki pengharapan, kekuatan iman di dalam Tuhan yang menjamin kehidupan mereka dalam segala keadaannya. Bapa di sorga, demikian yang merayakan ulang tahun hari ini dan sepanjang minggu ini. Ya Tuhan, dengan menghitung hari-hari hidup yang Engkau anugerahkan, kiranya kami diberi hikmat, semakin hari semakin bijaksana menggunakan kesempatan yang ada sebagai anugerah Tuhan melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Limpahi sukacita dan berkat di atas kehidupan mereka dalam menyambut segala kebaikan-Mu. Kami berdoa bagi orang tua kami, para lansia. Tuhan, topang dan kuatkan mereka sehingga tetap memiliki pengharapan dan kekuatan iman dalam Tuhan. Kami berdoa bagi pekerjaan usaha anggota jemaat. Tuhan kiranya memberkati di tengah kerasnya kehidupan, di tengah berbagai tantangan dan pergumulan. Firman-Mu menopang kami untuk terus berjuang, berusaha, dan terlebih mengandalkan Tuhan dalam segala perjuangan, sehingga jerih payah mereka tidak akan pernah sia-sia. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka. Tuhan memberikan mereka pengharapan bahwa masa depan itu sungguh ada dalam Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang berduka cita, keluarga almarhumah Nenek Koni, keluarga almarhumah Desi Nova Saranga, keluarga almarhumah Kristina Lino Palaklangan. Kiranya mereka tetap kuat, teguh dalam iman, dalam pengharapan kepada-Mu sekalipun dalam duka yang amat dalam. Bersama kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, bahkan pergumulan global dengan adanya COVID-19 ini. Kami mohon ya Tuhan, Engkau mengaruniakan hikmat kemampuan kepada pemerintah kami, semua elemen masyarakat untuk bahu-membahu dalam penanganan dan memutuskan mata rantai virus ini. Kiranya kami tetap terjaga dan terlindung dalam naungan kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk tim multimedia, tim COVID di tengah-tengah jemaat. Kiranya Tuhan tetap
memberi semangat dan sukacita dalam mengangkat segala tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Bapa kami di sorga, kepadamu-lah kami sandarkan seluruh keberadaan hidup kami. Pun diperkenankan menyatakan rasa syukur kami melalui persembahan yang sudah kami nyatakan masing-masing. Kiranya berkenan di hati Tuhan menjadi sarana kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di sorga, peliharakan kehidupan kami lebih jauh. Pun ketika kami akan merencanakan berbagai hal dalam kehidupan kami hari ini, besok dan seterusnya, topangan kasih setiamu lah yang terus menjamin hidup kami untuk melangkah dalam kepastian bahwa bersama dengan Yesus menjamin kehidupan kami sebagai roti hidup, roti dari surga. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami, ucapan syukur kami, seluruh keadaan kami bawa kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri, kita memuji Tuhan sambil memohon pimpinannya. Pimpin aku Tuhanku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pergilah, jalanilah kehidupanmu dalam ketaatan kepada Allah sebagai rasa syukur atas kebaikannya. Hiduplah berpadanan dengan Injil dan yakinilah bahwa di dalam Kristus ada kehidupan kekal. Arahkan hati dan hidupmu kepada Allah, sumber berkat dan perlindungan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup persekutuan kita pada petang hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Kita melakukan Tuhan tolonglah, bangunkan iman. Tuhan tolonglah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah kita pada petang hari ini. Kiranya Tuhan menuntun kita 1 minggu ke depan. Selamat sore, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat.